Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita semuanya bertakbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Tidak ada kalimat yang lebih indah melainkan kita senantiasa membasahi lisan kita untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hidup ini tidak ada yang layak untuk kita puja, dan tidak ada pula yang pantas untuk kita puji, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di tempat yang baik ini, dalam agenda yang baik, bersama orang-orang baik. Semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat kembali yang terbaik, yakni di surga Firdaus A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam senantiasa tercurah buat junjungan kita Sayyidina wa Maulana wa Habibana Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua telah bersepakat menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan, uswah, panutan dalam kehidupan kita. Iya betul Pak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam sejarah di perang Uhud, gigi gerahamnya patah demi membela agama, demi membela Islam, membela umat, membela kita semua. Di saat beliau hijrah ke bumi Taif, beliau rela seluruh tubuhnya bergelimang dengan darah, kecuali hanya lidahnya saja yang tidak berdarah. Itu demi siapa? Demi umatnya. Bahkan menjelang meninggal pun masih teringat, ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita semua, dan kita sepakat Rasul adalah teladan kita, idola kita, panutan kita, dan semua kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur kembali untuk kita teladani. Dari urusan yang kecil, bagaimana urusan masuk kamar mandi, sampai urusan mengelola pemerintahan, mengelola negara, wajib kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya murid itu Pak Ibu, yang sama-sama kita muliakan, yakni Al-Mukarram, guru kita yang alhamdulillah senantiasa membimbing umat, yakni Ustadz Rinaldi Abu Syafiq. Ya, salam ya. Kadang-kadang Ustadz Rinaldi Abu Zahran, karena beliau alhamdulillah punya anak 5 orang baru. Nah, alhamdulillah senantiasa mendampingi, membina, dan selalu untuk
mengantarkan nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah umat. Ayo kalah Ustaz Amru. Ambu kalah aja Pak. Ambu baru ampe anak Pak. Ustaz Amru seorang kan. Ambu ampe. Ampe anak ambu dua padusi, dua cewek lah. Kemudian yang kita muliakan guru kita, yakni Ustaz Arnold. Beliau ini sudah doktor ini Bapak Ibu. Ya, pimpinan Pondok Pesantren Cahaya Islam. Kalau ada Bapak Ibu dan ingin anaknya menjadi anak yang soleh, mujahid, hafiz Quran, segeralah daftarkan ke Pondok Pesantren beliau Cahaya Islam, baik laki-laki maupun padusi, tingkat SMP dan tingkat SLTA. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kita muliakan guru kita, yakni Al-Mukarram Ustadz Sobir Ahmad Damurdi, yang alhamdulillah senantiasa bersama dengan kita semua untuk membina umat, bahkan termasuk rutin ke masjid kita kaum muslimin dan yang Ustaz. Kau baca kau 2 hari yang lewat lah di siko. Tapi Ustaz Sobir memang penyayang je jemaahnya. Jadi acuk-acuk kemari. Kalau tidak bareng Bapak Ibu. Alah. Kemudian alhamdulillah Pak Ketua Masjid kita beserta jemaah Pak Alis Sabri yang selalu memfasilitasi. Kalau lihat dojo untuk kegiatan kebaikan, insyaallah ya Pak ya, dengan wajah dan suci, dengan hati dan suci, muka dan jania, tangan terbuka, masjid kita siap untuk perjuangan agama dan umat. Ya betul Pak. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami muliakan, ambo terus terang sebelumnya berpikir, mantap tema gitu gini lah. Sidang jamaah rahimakumullah. InsyaAllah ada lebih kurang 25 menit. Mungkin pada kesempatan sekarang ambo ingin sampaikan tanda kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai salah satu keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni belum beliau lahir ke muka bumi, tapi namanya sudah selalu disebut-sebut oleh generasi-generasi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam usia hidupnya 1000 tahun, sudah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam juga telah menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu peristiwa sebagai contoh atau dalil Bapak dan Ibu. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia pada usia yang masih pendek. Berapa? Yakni 60 tahun. Sementara di zaman Nabi Nuh usia umat manusia rata-rata di atas 1000 tahun. Ada 1300 tahun, 1400 tahun. Bahkan kami baca di dalam kitab Imam Ibnu Katsir ada yang sampai 1700 tahun. Jadi ibu tadi anaknya sudah meninggal dunia di usia 60 tahun. Jadi kok tiba di awal zaman kini baru berusia setahun 2 tahun lah meninggal anak. Tapi buat kita apa Ibu? Jadi ibu ini bersedih, menangis. Wahai ibu, kenapa engkau menangis? Dan engkau begitu bersedih? Anakku meninggal wahai Nabi Allah Nuh alaihissalam pada usia yang masih pendek. Berapa? 60 tahun. Apa jawab Nabi Nuh alaihissalam? Wahai ibu, ketahuilah oleh engkau, kelak akan datang suatu zaman di mana akan lahir Nabi yang terakhir, namanya Ahmad, dan
usia umat manusia pada zaman itu rata-rata hanya sama panjang dengan usia anak engkau yang meninggal ini. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi Nuh. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Standar umur umatku hanyalah rata-rata antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. A'muru ummati baina sittina ila sab'ina. Jadi rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin betul-betul membuktikan takwa kita atau taat kita kepada Allah, sebenarnya tidak lama, Pak. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan Islam, bersungguh-sungguh untuk ibadah, sungguh-sungguh untuk taat atau bertakwa kepada Allah, tidak lama. Hanya sampai kita mati. Kalau mati sudah selesai itu, ya Bapak Ibu. Kalau umur kita masih dikasih oleh Allah 10 tahun lagi untuk taat kepada Allah, hanya 10 tahun lagi tersisa. Kalau 5 tahun lagi berarti umur kita untuk taat kepada Allah tersisa 5 tahun lagi. Kalau 1 tahun lagi Bapak Ibu, berarti hanya 1 tahun lagi kesempatan kita untuk beribadah, untuk ruku, untuk sujud, untuk taat kepada Allah. Untung kalau setahun lagi, kok besok pagi Pak? Ya kan? Tentu hanya sampai besok pagi kita bisa beribadah, bisa taat, bisa mengibadahi Allah. Maka maksimalkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu yang tadi anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh tadi mengatakan, wahai Nabi Allah Nuh alaihissalam, andaikan saya hidup di zaman itu, maka saya pastikan insya Allah saya akan selalu memaksimalkan ibadah-ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya akan menjaga diri saya agar tidak melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman yang diceritakan oleh Nabi Nuh dan umatnya tadi, itulah zaman di mana kita sekarang ini berada. Jadi apa Ibu, kok bisa ya semangat hendaknya kita ibadah ya Bapak Ibu, insyaallah. Lanjut dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Ibrahim, 1000 tahun. Ya, Nabi Ibrahim sudah menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Isa 10 abad. Maaf, ke zaman Nabi Musa 10 abad atau 1000 tahun. Ya, dan Nabi Musa telah mengingatkan kepada umatnya di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya itu tentang Nabi akhir zaman, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Musa ke zaman Nabi Isa, menurut seorang ulama besar Islam Imam As-Suyuti, yakni 1500 tahun. Ya Bu, 1500 tahun. Dan rentang Nabi dari Nabi Musa sampai Nabi Isa itu begitu banyak nabi-nabi. Dan semua nabi dan rasul tersebut selalu menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam juga telah mengkhabarkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kelahiran Nabi sudah diagungkan, sudah disebut, sudah dimuliakan betul. Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Shaf surat 61 ayat nomor 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah wa in qala Isa bin Maryam,
ketika Isa ibnu Maryam, putra dari Maryam, mengatakan kepada kaumnya, apa kata Nabi Isa? Bapak Ibu, wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, ketahuilah oleh kalian, inni Rasulullah ilaikum, aku ini, Isa ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Terus terang, hanya orang-orang yang dolal lah, yang bodoh lah, yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau orang Yahudi, Bapak Ibu, apa katanya kepada Nabi Isa? Isa ini anak zina, Isa ini anak haram. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang anak lahir kalau tidak ada ayahnya. Berarti Maryam ini perempuan yang telah berzina. Betul-betul orang Yahudi mencaci maki, menghina dan hasad terhadap Nabi Isa, terhadap Bunda Maryam. Orang Nasrani bertolak belakang betul, berlebih-lebihan. Nabi Isa bukan manusia, tapi ini adalah anak Tuhan. Ya, maka bagi orang Nasrani Tuhan itu ada tiga. Tuhan Bapa, yakni Allah, Tuhan Ibu, Bunda Maryam, Tuhan Anak, Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dikatakan Tuhan? Karena seorang anak yang lahir tanpa bapak. Mestinya yang lebih pantas dijadikan Tuhan adalah Nabi Adam alaihissalam, kalau logikanya seperti itu. Ya enggak, kira-kira Bapak Ibu? Kenapa? Nabi Adam tidak ada ayah, juga tidak punya ibu, ya kan? Tapi yang hebat itu adalah Islam, agama mulia, agama agung, agama pertengahan. Tidak mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, tapi tetap mengagungkan Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa, menghormati Nabi Isa, bahkan lebih daripada kita menghormati, mengagungkan diri kita sendiri. Tapi jangan coba-coba hina Nabi Isa, kita pun akan marah, kita akan melawan. Iya betul, Ibu. Masya Allah. Inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ibu, Bapak, bahkan Nabi Isa mengingatkan tentang kejadian, tentang peristiwa nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi Musa yang juga telah mengatakan kepada umatnya di dalam Taurat tentang apa? Tentang mubasyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad, akan lahirnya nanti nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ibu bapak, sidang jamaah rahimakumullah, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah mengetahui dalam kitab suci mereka akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mereka mengetahui tentang anak kandungnya sendiri. Ada ibu-ibu apa-apa dan lupa jo anak kandung surang nak. Anak ambo tak laki-laki tak produksi ya, lupa ambo ada tak? Siapa mau anak ambo ya? Anak ketiga, siapa mau yang pertama, anak kedua, anak ketiga lupa. Ada apa itu enggak? Enggak ada. Bahkan di Malahianya, di rumah sakit masih ada dokternya, tanggal bara, jam bara, Arya, tahu gitu ya Bapak Ibu. Mengerti gitu tentang anak kandung kita sendiri, bagaimana kesukaan anak gitu.
Kalau anak ambo dan gadang, warna kesukaannya warnanya biru. Yang nomor 2 warnanya pink, karena bersih sadanya kan. Sidang jamaah rahimahullah ngarati kalau makanan favoritnya, minuman favoritnya, hobinya, cita-citanya, tekadnya, kemauannya, mengarati gitu. Anak kan begitu. Seperti itulah yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka yakni mendustakan. Sidang jamaah rahimakumullah, bagi kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang berkewarganegaraan Amerika, beragama Yahudi, Michael Hahal menulis buku. Apa kata beliau? 100 tokoh yang terkemuka di dunia. Yang menulis orang Yahudi, Pak, orang Yahudi. Dan urutan yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2 Isaac Newton. Ya, ahli itu Isaac Newton. Kamu sengaja bertanya ke Ustaz Arnold, karena kalau masalah-masalah fisika, masalah IPA, beliau gurunya mana, Pak? Beliau doktornya di sana, ya kan? Makanya aku sangat terpana ketika beliau menerangkan matahari terbit di sebelah barat, karena beliau ini seorang ustadz yang mendalami ilmu fisika, seorang ustadz yang mendalami ilmu alam. Ya kan, Pak, bumi kok nanti barat kecepatan per detiknya kalau langsung terbalik tadi Ustaz, lebih hampir 3 km per detik Ustaz. Nanti kita koreksi lagi ya. Kita koreksi lagi ya, Kak. Ya, sedang jamaah rahimakumullah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita itu yang kedua, yang ketiga baru diletakkan olehnya Nabi Isa alaihissalam di urutan 100 tokoh terkemuka. Tapi artinya apa? Nabi SAW betul-betul dihormati oleh kawan dan lawan. Bagi kita mencintai Nabi SAW harus lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah, lihatlah Umar bin Khattab betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dan ada seorang sahabat Nabi namanya Junaid radhiyallahu anhu. Suatu kali, Pak, dalam satu majlis, beliau wajahnya menggigil, pucat, wajahnya merah, dingin, gemetaran. Bertanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, wahai sahabatku Junaid, kenapa engkau begitu menggigil kelihatannya, wajah engkau pucat, apa sebabnya? Disampaikan oleh sahabat Nabi ini, ya Rasulullah, yang menjadi badanku demam, aku menjadi menggigil, wajahku pucat, ada sesuatu yang aku fikirkan ya Rasulullah. Apa itu? Ya Rasulullah, saya ini bersangatan cinta kepada engkau. Saya betul-betul cinta dengan engkau ya Rasulullah. Sementara engkau sudah dijamin tempatnya di surga, sementara saya ini belum ada jaminan tempat saya di surga. Jadi bahkan ya Rasulullah, kalau sekiranya Allah takdirkan saya masuk ke surga nanti, belum tentu pula surga saya dengan surga engkau sama tingkatannya. Engkau kekasih Allah, engkau orang yang maksum, engkau orang paling mulia, tentu surga engkau yang paling tinggi. Saya belum tentu masuk surga. Kalaupun masuk surga, bisa jadi surga saya tingkatannya di bawah surga engkau. Sementara saya sangat cinta dengan engkau ya Rasulullah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tentu kalau berbeda tingkatan surga nanti tidak masuk engkau dah. Ambo ingin basamu engkau ya Rasulullah. Ya Allah, ternyata inilah yang membuat
sahabat Nabi menjadi demam. Inilah yang membuat sahabat Nabi badannya menggigil, wajahnya pucat, keluar keringat dingin karena khawatir sekiranya tidak bersamaan tingkatan surganya dengan Rasul sehingga tak lagi berjumpa dengan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya menjawab pertanyaan sahabat ini dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat nomor 69. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah Bapak Ibu, ini ayat melegakan sahabat Nabi. Ini ayat melegakan umat Nabi SAW, melegakan kita semua. Karena apa? Menjawab pertanyaan tadi, ibu bapak, sekiranya kita mencintai Nabi SAW, kita pasti kalau dibandingkan Rasul, siang dan malam, langit dan bumi, dan tidak pantas orang seperti kita dibanding-bandingkan dengan Nabi, ya kan? Jadi, tapi ada ketika kita mencintai Nabi kita, mencintai Rasul kita, disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya yang besar kepada kita, dan kita dikumpulkan bersama orang yang dicintai, yakni orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, an'am alaihim minan nabiyyin, dari nabi-nabi dan rasul-rasulnya, wasiddiqin, orang-orang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, lay teraga kita sama-sama aja Nabi bisa. Walaupun amalan kita tidak seujung kuku Nabi, adab atau akhlak kita jauh betul, belum ada apa-apanya dengan adab Nabi. Amalan kita, akidah kita, semuanya sangat kurang. Tapi barang siapa mencintai Nabi, Allah akan kumpulkan bersama Nabi. Mencintai orang-orang benar, Allah kumpulkan mereka bersama wasiddiqin. Mereka mencintai orang-orang mati syahid, pejuang-pejuang Islam, orang-orang membela agama, membela umat, nanti Allah kumpulkan mereka dengan para syuhada. Dan ketika mereka mencintai orang-orang soleh, mungkin barangkali beliau belum soleh-soleh betul, tapi Allah akan kumpulkan mereka nanti di akhirat dengan orang-orang soleh yang mereka cintai. Kalau mereka mencintai ulama, walaupun kita tidak ulama Bapak dan Ibu, kita mencintai ulama, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama ulama. Kita mencintai orang-orang hafiz Quran, walaupun kita belum hafiz Quran, tapi Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang hafiz Quran. Maka penting bagi kita, cintailah orang-orang yang soleh, para penghafal Quran, para mujahid, orang yang taat ibadah, yang baik akhlaknya, rajin pengajian, rajin ke majlis taklim, rajin ke masjid. Cintai mereka. Semoga insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka nanti. Setuju Bapak Ibu? Kau berjihad ke Palestina lagi kalau begitu Bapak Ibu. Kalau yun mendaftar le Bapak Ibu, wah saya kau buka peluang pendaftaran ke Palestina le semua. Lu kalau udah le. Tapi cintai mujahid-mujahid di sana. Sayangi mereka, doakan mereka, bela mereka. Insya Allah Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka. Ya Bu? Sekarang zaman kita ini zaman fitnah. Ambo sakit hati Pak. Betul. Patang di Jakarta diadakan acara forum tanah air, memikirkan bagaimana keadaan bangsa, keadaan negara, keadaan republik ini. Hadir tokoh-tokoh besar Islam, tokoh-tokoh besar bangsa, tokoh-tokoh besar di negara ini. Sebutlah sebagai contoh Bapak Profesor Din Samsudin. Beliau
pernah menjabat menjadi ketua PP pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia, Majelis apa namanya itu di Masyurahnya, Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ulama, tokoh hebat dunia mengakui, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional lainnya. Tiba saja Bapak Ibu, preman-preman masuk ke ruangan tersebut. Sebelumnya demo di luar hotel, ya, menghina, mencaci maki, betul-betul bersikap yang tidak pantas. Kemudian tidak sampai di sana, masuk ke dalam hotel, mengobrak-abrik, membubarkan acara ini. Ini negeri apa? Negeri yang jauh. Kita disuruh berdamai, kita disuruh bersatu, kita disuruh untuk peduli, toleran dan toleran. Kita wujudkan itu semua. Tapi ternyata kenyataan kita saja yang mau ditunya, orang lain tak mau itu doh. Padahal negeri ini sedang dalam keadaan sakit. Negeri ini sedang ada masalah, Pak. Bukan sedang saja, bukan sedang damai-damai saja. Ada kerisauan, ada kekhawatiran. Bagaimana anak-anak generasi yang akan datang? Pak Dan Samsudin usianya udah berapa? Sudah 70 tahun lebih kurang. Untuk apa lagi itu pribadinya? Dan penting lagi itu pribadinya. Tapi mengingat anak-anak generasi yang akan datang, melihat generasi-generasi di zaman yang berikutnya, agar republik ini masih ada, negeri ini masih ada, risau dan sebagainya, maka dilaksanakanlah kegiatan yang betul-betul peduli dengan negeri ini. Tapi disinilah umat Islam, Bapak Ibu, kenapa kami melaksanakan gerakan subuh berjamaah? Ingin bagaimana umat bersatu. Setuju Bapak Ibu? Umat Islam harus bersatu, umat Islam harus bangkit. Dan ulama telah mengatakan, bahkan orang Yahudi mengatakan, bangkitnya Islam berawal dari gerakan sholat subuhnya berjamaah. Lihat di Turki hancur sehancur-hancurnya tanggal 3 Maret 1924. Akhirnya alhamdulillah mulai gerakan sedikit demi sedikit, berangsur demi berangsur, bertahap demi bertahap, akhirnya meramaikan masjid, terutama sholat subuh berjamaahnya mulai hidup terus berkembang dan akhirnya alhamdulillah Allah beri pemimpin yang hebat, Muhammad Recep Tayyip Erdogan, dan akhirnya Turki bangkit menjadi negara yang sekarang termasuk hebat di dunia. Dan kita insya Allah akan membuktikan dengan sholat subuh berjamaah ini, kita wujudkan Bapak dan Ibu untuk betul-betul kita bangkit, umat Islamnya bangkit, rakyatnya bangkit, dan republik ini insya Allah jauh lebih maju ke depannya. Setuju Bapak Ibu? Jadi kita ingin untuk membangun kebersamaan di tengah umat, persatuan di tengah-tengah umat, dan kami berharap Bapak dan Ibu, jamaah-jamaah semua cintai ulama dan selalu bersama ulama, bahkan siap di bawah komandonya para ulama. Setuju Bapak Ibu? Oleh saya itu seperti disampaikan oleh Ustaz Arnold, Ustaz Sober tadi, mari kita hidupkan sholat subuh berjamaah kita. Insya Allah disinilah kita awali semangat perjuangan terhadap agama, terhadap umat, terhadap bangsa dan negara ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan kepada Ustaz Arnold sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.